Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang sosok pendekar yang bernama Busro Suhada. Dimana beliau ini, ya sejauh ini dia hanya dikenal sebagai perintis berdirinya Tapak Suci. Tapi baiklah sedikit saya ambil cerita dari beberapa narasumber yang saya temuin. Meskipun demikian, narasumber ini bukan berarti dia bertemu langsung, ini hanya cerita dari cerita kita. Oke, sekarang saya ingin bercerita tentang, jadi suatu ketika ada nggak sih, benar nggak sih ada manusia itu yang bisa meritualkan uang gaib itu. Saya bukan pelaku dalam arti saya melakukan ritual gaib, tapi saya bertemu dengan orang-orang yang pernah mengalami atau menjalani ritual-ritual mendapatkan uang secara gaib. Jadi sebenarnya itu unik ya, unik itu begini, karena ketika dia melakukan itu, dia memang mengalami sensasi supranatural dalam arti bertemu makhluk-makhluk itu yang beragam bentuknya dan nggak ada yang jelas istilahnya. Wujudnya itu mau dibilang hewan juga nggak persis seperti hewan, misalkan buaya tapi tidak juga seperti buaya, atau kuda tapi tidak seperti kuda, nggak persis seperti itu. Misalnya ada istilah kuda sembrani, badannya kuda tapi kepalanya wujudnya manusia, ya macam-macam itulah. Nah, ketika mereka mengalami itu, mereka melihat makhluk-makhluk itu, dan mereka berupaya merampas dari sesajen yang memang yang diminta gitu oleh mereka untuk barter dengan uang gaib tadi. Nah, itulah yang terjadi. Mana-mana kemudian terjadilah pertarungan atau pergulatan dengan makhluk gaib itu yang membuat kelelahan si pelaku ritual tadi. Nah, itu contoh. Satu ketika juga ada cerita, jadi uang gaib itu memang uang nyata, tapi ya seperti inilah, istilahnya ya, jumlahnya tidak banyak, tidak seperti gembar-gembor bermiliar atau tidak seperti itu. Hanya kadang-kadang hanya berapa ratus lembar, hanya beberapa ratus ribu lah, atau mungkin hanya beberapa puluh lembar kayak gitu. Tapi juga pernah ada di mana satu kisah itu orang itu mendapatkan real uang nyata itu 300 juta. Jadi begini ceritanya. Saya punya kerabat itu, ya sebut saja namanya A. Nah, si A ini bersama temannya berlima gitu, mendatangi seseorang yang diyakini bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib dalam konteks mendatangkan uang gaib. Gitu. Ya, sehingga di situ terjadilah kesepakatan bahwa setiap orang tadi itu suruh membayar uang 1 juta. Yang nanti di total 55 juta tadi dibutuhkan itu membeli minyak. Saya nggak tahu nama minyaknya, tapi intinya minyak itu konon kabarnya itu belinya di luar, di Mesir. Saya tidak tahu lah nama minyaknya. Nah, minyak itulah yang dijadikan sarana ritual oleh orang tadi untuk mendatangkan uang gaib. Itu ritual kira-kira dimulai mungkin jam 10 malam di suatu ruangan di sebuah rumah itu, di mana 5 orang itu menyaksikan juga ritual itu. Nah, di sudut ruangan itu si orang spiritual tadi menyiapkan kardus yang udah diisi dengan kertas yang dipotong-potong, kertas HVS itu yang dipotong seukuran uang 100 ribu. Nah, itu ditumpuk, dimasukkan di dalam kardus tadi. Kemudian dia melakukan ritual.
Nah yang 5 orang ini di belakangnya, nah hanya jarak mungkin 3-4 meter ya hanya dia menunggu. Lampu penerangan mungkin sekitar 5 watt, tidak terlalu terang gitu. Setelah lama ditunggu kira-kira 2-3 jam, lampu dinyalakan, lampu diganti yang lebih terang. Kemudian dihitunglah, dibukalah kardus tadi, dan ternyata di situ ada uang yang jumlahnya banyak. Kemudian 5 orang tadi suruh menghitung itu, ternyata setelah dihitung itu jumlahnya sekurang lebih itu 300 jutaan atau 300 juta kurang sekian gitu. Nah, setelah dihitung itu proses menghitung mungkin lebih dari 1 jam itu, berlima itu. Karena setelah nanti uang di kardus itu ditumpahin, dihitung, dirapikan, dimasukkan kembali ke dalam kardus tadi. Di dalam kardus ya kayak kardus semacam kardus Indomie lah kayak itu. Kardus mie instan. Nah, setelah itu di atasnya ditaruh jerami padi, jerami kering gitu. Waktu itu salah satu peserta yang 5 ini sempat ngomong ke spiritual tadi, saya ambil dulu selembar lah buat beli jajanan di luar, beli gorengan atau buat ngopi. Oh nggak boleh, kata spiritual, nggak boleh, ini belum sempurna, ini harus disempurnakan 3 hari gitu. Nggak bisa langsung dipakai kayak gitu. Jadi gimana maksudnya? Ya coba kamu simpan aja, ini bawa kardus ini ke tempat kalian, terserah mau siapa, tapi tolong dijaga 24 jam. Mau jaga sendiri atau terserah. Nanti masukkan kamar, simpan, nanti terserah kalian mau jaga di situ bareng-bareng atau tidak, terserah. Yang penting harus dijaga, jangan sampai ditinggal. Oke, akhirnya dibawalah kardus tadi ke salah satu peserta yang 5 tadi. Di situ disimpan. Jadi kira-kira mungkin sekitar mulai subuh lah dimasukkan, taruhlah itu misalnya hari Senin, maka hari Rabu pagi rencana akan diambil. Jadi Selasa, Rabu, Kamis pagi. Jadi Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi. 3 hari ya, Rabu pagi. Nah, rencana itu Rabu pagi udah bisa diambil, dimanfaatkan uang tadi yang senilai 300 juta kurang sedikit. Nah, kemudian dijagalah di kardus itu yang berisi uang tadi bergantian. Kadang-kadang berlima berada bersama, kadang-kadang cuma bertiga atau kadang berdua. Pokoknya selalu ada orang di situ. Nah, kebetulan kerabat yang pernah saya ceritakan tadi, si A tadi itu sempat pernah sebuah keanehan di mana dia melihat jerami yang di atas di atas kardus itu terangkat gitu. Kayak begitu. Nah, itu dia cuma kan apa ini dalam suasana lampu yang tidak begitu ini ya, lampu temaram ya 5 watt itu. Tapi dia biarkan. Setelah 3 hari persis, jadi hari Rabu pagi sekitar jam-jam habis subuh lah gitu. Karena mereka sempat salat subuh bareng. Setelah itu ketika dibuka ternyata tidak ada uang itu, hanya ada kertas putih persis seperti awal mereka melakukan ritual. Gitu. Itulah yang anehnya. 5 orang ini kemudian berangkat bareng-bareng ke tempat spiritual tadi, komplain istilahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Terus ya spiritual tadi cuma bilang bahwa ini saya tidak tahu kesalahannya di mana. Uang kalian yang bawa kok. Kardus itu kan kalian sendiri yang bawa. Gitu. Sekarang ketika kemudian berubah jadi kertas, ya siapa yang salah? Akhirnya 5 orang itu ya pulang dengan rasa kecewa ya. Artinya mereka gagal mendapatkan uang secara gaib, secara instan. Nah, cuma 5 orang ini sempat berdiskusi setelah pulang dari tempat si spiritual tadi, sempat berdiskusi dalam arti ketika mereka melihat uang segitu banyak ya, sampai hampir 300 juta itu sebenarnya yang dia lihat itu benar-benar uang nyata atau dia disihir. Jadi apakah ke-5 orang ini disihir oleh kemampuan si spiritual jadi bahwa dia melihat kertas itu sehingga seolah-olah menjadi uang? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ritual uang, penarikan uang gaib memang benar-benar ada, tetapi yaitu seperti tadi,
Ketika dia melihat kejadian itu, fenomena itu fakta. Itu apakah itu real dia melihat uang, artinya kertas putih itu menjadi uang, atau memang dia hanya melihat kertas putih tapi mata dia disihir. Itu yang menjadi pertanyaan. Bahkan ketika kerabat saya si A tadi bercerita kepada saya pun dia tidak mengerti apa yang terjadi terhadap 5 orang tadi terkait dengan uang yang dia lihat, dia hitung bahkan selama beberapa jam itu. Mungkin sekitar 2-3 jam menghitungnya. Nyatanya bahwa itu kembali seperti semula, kembali seperti kertas putih. Dan fenomena bahwa dia juga sempat melihat jeram itu dan nah itu juga dia tidak mengerti apa yang membuat itu terjadi keajaiban seperti itu, keunikan gitu. Ya ini salah satu fenomena yang ada di negeri ini, bahwa ada orang-orang yang memiliki kemampuan seperti spiritual tadi menarik uang dan segala, tetapi itu hanya sesaat dan bahkan tidak membawa manfaat apapun, dan itu juga tidak tahu apakah itu uang benar atau apa itu, karena tapi jelas bahwa fenomena itu ada dan itu anggaplah sebagai sebuah khasanah dunia spiritual, dunia mistik di negeri ini yang tidak bisa kita inikan. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa subscribe di channel Bani Mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.